Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Karenza dari kelas 11 Perbankan Syariah. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah suatu usaha yang usahanya bergerak di dalam bidang keuangan. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan hal-hal yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional atau Islam, yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang diajarkan oleh agama Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai informasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank dimaksud, misalnya 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya 1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor per 3 BL 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembagian tersebut membedakan tugas dan fungsinya, bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan langsung melakukan kegiatan menarik langsung dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan dilihat dari fungsinya, bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak masuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu Baitul Koperasi, Penggadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat, dan Lembaga Wakaf. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu rumah tangga untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit. Sedangkan lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Lembaga keuangan depositori menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposit, misalnya giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima, dan penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintahan,
dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan non-depositori atau disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang pengeluaran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usaha sendiri. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu 1. Pengalian aset atau aset transmutation. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. 3. Likuiditas. Unit surplus dapat mendapatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. 4. Efisiensi. Bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peran lembaga keuangan syariah membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang kedua, memperlancar distribusi barang. Yang ketiga, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.